Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali belajar bersama pada halaqah fikih kita kali ini, dan dengan peserta yang lebih banyak daripada kemarin ya. Alhamdulillah. Meskipun yang kemarin banyak yang izin juga, tapi insya Allah setelah ini juga masih banyak yang masuk insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya saya bicara tentang tayamum ya. Saya bicara tentang tayamum dan sudah sedikit banyak saya terangkan bagaimana caranya, kemudian hukum-hukum yang terkait dengan tayamum juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian sekali tepukan atau dua kali tepukan juga sudah ya. Bagaimana jika kemudian ada air setelah itu, apakah perlu mengulangi, sudah kita jelaskan juga ya. Kalau seorang yang tidak bisa mandi junub ya, atau mandi besar setelah dia junub, atau mungkin setelah haid ternyata tidak bisa kena air karena sakit, apakah boleh tayamum, itu juga sudah saya jelaskan. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan tayamum sudah kita jelaskan ya, sedikit banyak sudah bisa memberikan jawaban kepada siapa yang bertanya-tanya masalah tayamum. Baik, saya tidak berulangi pelajaran atau materi kemarin terkait dengan tayamum. Bisa dirujuk ya di Muhajirun, nanti bisa dilihat kembali. Baik, barakallahu fikum. Untuk pelajaran kita malam ini kita bicara masalah mandi junub ya. Atau biasa disebut dengan jadi ada beberapa istilah: mandi junub, atau mandi janabat, atau mandi besar ya. Mandi junub, mandi janabat, atau mandi besar. Jadi ini terkait dengan mandi besar ini, apa sebabnya ya? Apa sebab seseorang harus mandi besar? Maka jawabannya adalah karena dua hal. Yang jelas itu karena hadas besar. Hadas besar itu dua. Jadi kalau dikatakan hadas besar itu berarti dua. Apa itu? Haid dan ya, haid termasuk nifas juga ya. Haid nifas ya, dan junub. Ya, haid nifas dan junub. Jadi kok setiap kali pembahasan junub, setiap kali pembahasan haid berarti masuk ke dalam kategori nifas juga. Barakallahu. Jadi haid, nifas, dan junub. Ya kalau mau dikatakan tiga juga boleh. Ya. Jadi kalau orang habis haid, ternyata sudah berhenti haidnya, ya, biasanya perempuan itu memiliki qasatul baydha. Qasatul baydha maksudnya cairan putih yang menandai akhirnya atau berakhirnya haid. Ya. Tapi itu tidak semuanya, tidak semuanya. Ada yang terkadang tidak ada qasatul baydhanya, berhenti gitu ya. Nah, jadi kita yang pas orang itu berhenti haid atau berhadas, maka dia wajib untuk mandi besar ini. Nah, kemudian juga karena junub. Ya. Junub ini
Ya, junub ini karena beberapa hal. Ya. Pertama karena mimpi basah. Yang mimpi basah ini menjadikan seseorang pertanda dia balik, ya, sudah tidak lagi dianggap anak kecil, tapi dianggapnya udah dewasa, gitu. Apabila ya, anak itu umurnya 12 tahun, laki-laki, ya, apabila laki-laki itu 12 tahun, tiba-tiba dia mimpi basah, maka sudah tidak bisa dianggap anak kecil lagi umur 12 tahun itu, ya. Jadi Islam itu menganggap ya balik atau tidak balik, gitu. Sehingga anak yang sudah balik itu harus sudah bisa diajak berpikir dewasa sebenarnya, gitu. Sudah bisa diajak berpikir dewasa, berpikir mandiri. Itu seperti itu. Jadi mandiri itu sebenarnya bukan 18 tahun. Ini yang perlu perlu juga garis bawahi. Sebenarnya namanya mandiri itu sebenarnya jangan umur 18 tahun, bukan. Ketika anak balik itu berarti sudah dewasa. Itu dalam Islam sudah dianggap dewasa, udah gede, gitu. Berarti harus udah dilatih mandiri umur 12 tahun itu, ya. Kalau perempuan mulai haid katakanlah umur 9 tahun atau 10 tahun atau mungkin ya maksimal 12 tahun, ya. Itu udah gede juga, gitu. Itu karena jadi karena mimpi basah, ya. Yang kedua, ya, karena ya, mengeluarkan air mani secara sengaja, mengeluarkan sperma secara sengaja, gitu. Entah dengan diapakan, ya. Ya, seperti itu. Ya, ini skip. Ya, itu dengan cara sengaja. Itu maka dianggap junub. Ya, dianggap apa? Oke, ya, barakallahu. Kemudian berikutnya adalah eh, karena seseorang, ya, karena seseorang ya, bercampur suami istri, ya. Bercampur suami istri, ya. Dan ya, baik keluar maupun tidak keluar. Nah, baik injil maupun tidak injil. Jadi baik keluar maupun tidak keluar, maka hukumnya sama. Itu junub, gitu. Intinya adalah apabila helmnya sudah masuk, nah itu. Wah, ini saya kira udah balik semua lah ya, insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang seperti itu maka hukumnya wajib mandi besar atau mandi junub, gitu ya. Nah, terus bagaimana jika seseorang itu, ya, ada penelitian atau ada pembahasan para ulama bahwa air mani itu keluar juga saat seseorang mengalami kecapean. Iya. Apakah berarti juga harus mandi besar? Maka hmm, jawabannya adalah iya. Karena intiqalul mani itu apa namanya, berpindahnya mani berarti termasuk kecapean, itu berarti termasuk hadas besar. Berarti termasuk hadas besar. Jadi ada yang salah paham ya antara hadas besar dan hadas kecil. Intinya hadas besar itu hanya berkaitan dengan haid, nifas, dan mani. Ya, kalau berhubungan suami istri tidak keluar mani pun juga apa termasuk hadas besar. Ya, intinya di situ. Adapun jika berkaitan dengan hadas-hadas yang lain, pembatal-pembatal wudhu, misalnya eh, kemarin kita bahas, misalnya buang air besar atau buang air kecil atau buang angin, itu bukan hadas besar. Meskipun BAB itu buang air besar, tapi tetap saja itu bukan hadas besar, ya. Itu tetap hadas kecil.
Nah, ini ada yang salah paham. Ya, ada yang salah paham. Jadi kalau kentut ya atau buang air kecil ya itu berarti ada kecil, tapi kalau BAB berarti ada besar. Enggak, keliru. Ya. BAB juga termasuk ada kecil. Toh seseorang jika habis BAB, apakah dia wajib untuk mandi? Maka kan tidak ada kewajiban untuk mandi. Jadi hadas besar itu hanya yang berkaitan dengan hadas besar itu hanya yang berkaitan dengan apabila terjadi maka wajib mandi besar. Nah, itu maksudnya mandi apa nah hadas besar itu seperti itu. Ya, baik barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan mandi ya, mandi junub atau mandi besar atau mandi janabat ini terbagi menjadi tiga. Ah, ini pembahasan terbagi menjadi tiga. Ini kalau nggak dicatat, saya khawatir lupa nanti. Jadi pertama ya mandi janabat yang disebut dengan ighraq. Yang disebut dengan apa? Ighraq. Disebut dengan ighraq. Apa itu ighraq? Ighraq itu artinya adalah menceburkan diri. Menceburkan diri ke dalam air ya, hingga basah semua tubuh disertai dengan niat mandi junub. Ya. Jadi menceburkan diri ke dalam air hingga ya, basah seluruh tubuh disertai dengan niat. Jadi contoh, ya, contohnya gini. Di di belakang ada kolam renang misalnya, atau ada sungai, atau ada apa namanya, ada sungai, ada eh, apa laut, ya. Itu Bismillah, niat mandi junub, nyemplung, ya. Terus habis itu mentas, ya. Yang penting semua ya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya terbasuh semuanya. Itu sudah dianggap sebagai mandi junub. Ya, itu sudah dianggap sebagai mandi mandi junub. Yang disebut dengan ighraq. Ya, disebut dengan ighraq. Hmm. Ya, tapi itu hanya dapat hukum wajibnya saja. Adapun sunnah-sunnahnya, ya berarti dia belum mengamalkan sunnah. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu hukumnya sudah sah. Ya. Tapi harus dipahami ya, sah itu bukan berarti ya, sah itu berarti bukan berarti apa nih seperti itu sunnah bukan. Ya, barakallahu fikum. Ya sama lah kalau orang sholat misalnya ya kan pakai peci atau nggak pakai peci kalau laki-laki misalkan ya sunnahnya pakai peci kan gitu. Ya sunnahnya pakai peci. Tapi kalau nggak pakai peci sah nggak? Sah lah, ya kan gitu. Tapi bukan berarti sah itu sunnah. Nah itu yang perlu dipahami. Bukan berarti sah itu apa? Sunnah. Nah itu sifatul ighraq. Yang kedua ya cara kedua disebut sifat sifatul ijza. Sifatul ijza. Ya. Apa itu sifatul ijza? Ya. Sifatul ijza itu artinya adalah eh, apa namanya mencukupi, ya, mencukupi. Udah cukup, maksudnya apabila udah begitu udah cukup gitu. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah mengguyur tubuh, ya, mengguyur seluruh badan disertai dengan niat. Udah itu doang. Ya. Jadi masuk kamar mandi, tadi misalkan habis mimpi basah, misalkan itu yang penting biru 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 dengan niat apa? Mandi wajib. Itu sudah sah. Itu sudah sah. Gitu, barakallahu fikum. Misalkan yang akhwat, yang perempuan,
habis selesai mandi, habis selesai haid, misalkan, habis selesai haid, langsung mandinya gitu aja, biru-biru dulu, apakah sah? Iya, sah, ya. Tapi tolong dipastikan tidak ada sisa darah haid yang menempel di badan, ya, maupun di farji. Nah, itu aja. Sebab jika masih ada, nanti khawatirnya apa? Tidak sah, tidak sah sholatnya. Gitu. Maka itu dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari bahwa kalau selesai haid itu eh, anaknya bahkan pakai minyak wangi, ya. Pakai minyak wangi, mungkin ditaruh kapas atau ditaruh apa kok tisu kok yang sekarang. Habis begitu dilihat apa untuk membersihkan gitu. Oke, barakallahu fikum. Itu juga dengan sifatul ijazah. Termasuk sifatul ijazah adalah misalnya hujan deras, hujan deras, ya. Terus dia lagi junub, akhirnya hujan-hujanan, terguyurlah dengan air hujan itu dari ke seluruh tubuh, ya. Semuanya apa namanya? Semuanya terbasuh dengan air hujan itu. Maka ini juga hukumnya sah. Nah, disebut dengan apa? Sifatul ijza. Ya, sifatul ijza. Itu nggak apa-apa. Itu sudah cukup. Seperti itu ya, barakallahu. Kemudian yang ketiga, nah ini disebut dengan sifatul kamal. Ya, ya, cara sempurna. Sifatul kamal. Sifatul kamal. Pertama yaitu dimulai dari mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Oke. Jadi kalau mau apa namanya? Mau mandi bismillah dulu. Bismillah. Udah. Yang kedua, mencuci tangan, mencuci mencuci pergelangan tangan, eh, apa namanya? Mencuci telapak tangan, ya. Mencuci telapak tangan hingga pergelangan 3 kali. Ya. Jadi bismillah, cuci dulu ketik apa? Mungkin kalau pakai gayung, mungkin gayung gitu. 1, 2, 3, ya gitu ya. Kalau misalkan pakai shower atau pakai eh, apa namanya, pakai pancuran gitu ya. Itu ya 1, gitu, 2, udah 3, gitu. Oke. Yang kedua. Yang ketiga, mencuci kemaluan. Ya, mencuci kemaluan. Jadi habis mencuci kedua tangan tadi, mencuci kemaluan. Jadi air diguyurkan ke kemaluan, ya, dibersihkan lagi, ya, bersihkan lagi sampai bersih. Boleh 3 kali, boleh berapa kali sampai bersih. Oke, ya, mencuci kemaluan hingga 3 kali. Baik. Setelah mencuci tangan, mencuci kemaluan 3 kali, ya, atau lebih ya, atau lebih. Kalau 3 kali ya, insya Allah udah bersih lah, insya Allah ya. Yang penting tidak ada lagi yang tersisa. Ya. Tidak ada lagi yang tersisa. Barakallahu fikum. Yang ke berapa? 4. Ya. Yang keempat, berwudu seperti wudu saat hendak sholat. Berwudu sempurna. Berwudu sempurna seperti hendak sholat. Iya, barakallahu fikum. Sama ya, laki-laki perempuan sama ya. Hmm. Ya, laki-laki perempuan sama. Jadi berwudu seperti wudu saat hendak sholat. Sempurnakan. Ya. Nah.
disempurnakan seperti itu. Nah, setelah itu guyur kepala 3 kali. Nomor berapa? Nomor 5, ya. Nomor 5, mengguyur kepala 3 kali. Jadi habis wudhu tadi, udah guyur kepala 3 kali. 1, 2, 3, gitu. Terus sambil disela-sela, ya, sambil disela-sela, gitu. Berapa figur? Nanti ada pertanyaan, apakah perempuan jika rambutnya panjang dan mungkin saja dikepang atau mungkin saja diikat atau mungkin saja ya gitu ya, apakah harus dilepas? Ya, maka jawabannya tidak ada kewajiban melepas, tapi harus dipastikan semuanya basah. Ya, itu ya. Tidak ada keharusan melepas, itu nggak ada. Tapi harus dipastikan semuanya basah. Oke, sampai sini. Baik, barakallahu. Itu yang ke berapa? 5. Ya. Terus yang keenam. Yang keenam, mengguyur seluruh tubuh dimulai dari bagian kanan. Mengguyur seluruh tubuh dimulai dari bagian kanan. Ya, gitu. Jadi habis diguyur 3 kali di kepala tadi, udah. Habis begitu mengguyur ke sebelah kanan. Ya, sebelah kanan, gitu. Baru sebelah sebelah kiri. Ya, gitu. Kemudian yang ketujuh adalah menyela-nyela, ya, menyela-nyela bagian lekuk-lekuk tubuh, ya, menyela-nyela bagian lekuk-lekuk tubuh. Jadi bagian mohon ketiak, ya, mungkin selangkangan, ya, kemudian jari jemari, kemudian kaki, kemudian apa namanya belakang lutut, ya, itu semuanya, ya, termasuk di belakang telinga, ya, itu semuanya di apa namanya di sela-sela supaya semuanya itu kena, gitu, semuanya itu kena terus, gitu. Iya, barakallahu. Nah, ada anjuran juga untuk menggosok-gosok badan, gitu. Ada satu faedah yang cukup menarik, ya. Ada satu faedah cukup menarik, gitu. Kenapa kok kita ini dianjurkan untuk menggosok-gosok badan saat mandi junub, gitu ya? Saat mandi junub itu kenapa kok kita ini disunahkan, gitu, untuk menggosok-gosok badan? Maka Syekh Al-Arifi, Hafidhahullah Ta'ala wara'ah, dia mengatakan bahwa air mani itu, air mani itu, misalkan terkena di kulit, ya, jika tidak bersih, ya, jika tidak bersih, itu bisa membuat iritasi kulit, ya, bisa membuat iritasi kulit. Jadi hendaknya sempurna, ya. Jadi sampai digosok-gosok, jadi sampai nggak ada yang tersisa, nggak ada yang nggak ada yang tersisa. Meskipun nanti kan khilaf di antara ulama, ya, apakah air mani itu najis atau tidak najis. Ya, tapi rata-rata para ulama jumhur mengatakan bahwa air mani itu tidak najis. Jadi air mani itu tidak najis. Ya, berapa itu. Jadi meskipun begitu, tapi ya tetap aja, meskipun tidak najis dan tetap saja kotor, ya, tetap saja kotor. Nah, jadi apa namanya sama kayak ingus. Ingus najis sih nggak najis, tapi kan kotor. Air liur, air ludah, apakah najis? Tidak najis, tapi kotor. Tanah, ya. Apakah tanah itu kotor? Kotor, tapi tidak najis.
gitu ya. Barakallahu. Maka dari sini setiap yang kotor kan perlu kita bersihkan gitu. Barakallahu. Jadi seperti itu. Kemudian ya, ada pertanyaan begini. Kalau seseorang ketika mandi wajib atau mandi janabah atau mandi junub, dia me, apa, terkena terkena apa namanya, kemaluan lagi. Udah mandi, udah mandi, 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 ya. Ternyata apa? Karena kemaluan lagi. Atau mungkin gosok kemaluan, mohon maaf. Ya, apakah perlu mengulang kembali? Ya, apakah perlu mengulang kembali mandi wajibnya? Gitu. Karena ini ada yang sebagian yang keliru memahami gitu ya. Eh, jadi jawabannya tidak wajib. Ya. Toh itu tidak disertai dengan syahwat. Tidak disertai dengan apa? Dengan syahwat. Jadi ketika pas seseorang itu mandi wajib, terus pas di akhir dia tersentuh, gitu. Atau bahkan mungkin sengaja nyentuh, gitu. Cuma tidak ada apa namanya syahwat, maka tidak mengapa dan tidak harus mengulangi kembali mandinya. Misalnya, ya karena dia takut apa namanya wudhunya batal, ya udah wudhu, tinggal wudhu aja lagi, gitu. Ya, tinggal wudhu lagi, tidak harus apa mandi wajib lagi. Seperti itu ya. Baik, barakallahu. Jadi menyentuh atau tersentuh kemaluan ya, saat mandi wajib tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan mengulang kembali. Oke, baik. Barakallahu. Terus berikutnya adalah em, bagaimana jika habis selesai mandi wajib, ternyata air mani ada yang keluar lagi. Ya, ada yang keluar lagi. Jadi mungkin masih ada yang nyangkut, masih ada yang tersisa, mungkin, masih ada satu tetes, dua tetes, mungkin, ya. Apakah berarti harus mengulang kembali? Ya, apakah harus mengulang kembali mandi wajibnya? Maka jawabannya tidak, ya, tidak tidak diwajibkan mengulang kembali eh, apa mandi wajibnya. Kenapa begitu? Karena kewajibannya itu hanyalah air mani yang pertama saja. Air mani yang pertama. Jadi ketika pas keluar air mani yang pertama itu, maksudnya ketika pas itu mungkin karena mandi atau karena mungkin karena sesuatu yang lain tadi sudah kita sebutkan, itu ya pas keluar itu wajib. Gitu. Tapi nanti kok ternyata keluar lagi ya nggak wajib mandi lagi. Bahkan mungkin saja udah selesai mandi wajib, terus udah sholat, udah sholat. Setelah sholat tiba-tiba kayak ada yang keluar lagi gitu ya. Ada yang keluar lagi, ada yang keluar lagi. Dilihat loh, ini air mani yang tersisa gitu ya, belum keluar tadi. Gitu. Maka yang seperti itu juga tidak wajib mengulangi lagi, gitu. Tidak wajib mengulangi lagi. Ya, karena tadi kaidahnya cukup yang pertama. Oke, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Oke, ini yang perlu apa dipahami dengan baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama istrinya. Ini yang belum beristri jangan dengar. Jadi dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok mandi junub, ya, itu juga sering bareng sama istrinya, ya, seperti bersama Aisyah, bersama Maimunah,
bersama Ummu Salamah dan seterusnya. Itu berarti apakah ada sunnah mandi junub bareng bersama istri? Maka jawabannya adalah itu perbuatan Nabi SAW, dan beliau tidak menyuruh sahabatnya untuk mandilah bersama istri kalian. Nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya, nggak ada. Tapi itu perbuatan Nabi SAW, dan itu diceritakan oleh para para istrinya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita gitu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, iya, sisakan untukku, iya, berlebihan. Jadi sisakan air untukku gitu. Jadi memang, jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika bersama Aisyah berarti kan umurnya udah cukup tua, ya, gitu. Apa namanya, sudah cukup tua, gitu. Sudah cukup tua. Jadi apa namanya, mungkin saja umurnya sudah, kan, jadi nabi aja 40 tahun. Jadi nabi aja 40 tahun. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Rasulullah itu setelah jadi nabi, gitu. Setelah jadi nabi. Dan itu berarti umurnya kira-kira 52 tahun. Nikahi Aisyah saja kira-kira umurnya juga 52 tahun, gitu. Itu Rasulullah umur 52 tahun loh, tapi masih mandi bareng sama istrinya, gitu kan. Jadi Rasulullah itu meskipun udah berumur gitu, tapi tetap gitu. Bersama istri itu masih so sweet gitu ya. Bukan ketika pasannya nikah muda aja gitu. Bukan hanya sebatas nikah muda aja gitu. Tapi ketika masih udah berumur pun 50 tahun lebih pun, atau bahkan bisa jadi 60 tahun lebih, itu apa namanya, masih masih sama istrinya itu apa namanya, hmm, so sweet gitu ya. Intinya seperti itu ya. Baik, berapa fikun. Nah, ini ini terkait dengan apa? Terkait dengan mandi junub. Ya, oke. Jadi kemudian masih terkait dengan mandi junub juga ada yang beranggapan bahwa eh, disunahkan untuk membasuh kedua kaki saat selesai mandi junub, gitu. Atau bahkan begini, ketika pas wudhu itu nggak perlu sempurna, gitu. Ketika pas wudhu nggak perlu sempurna, nanti ketika pas di akhir apa namanya mandi junub baru cuci kaki. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya apa? Tidak. Karena memang ada hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis Sahih Bukhari dari Maimunah bahwasanya Rasulullah itu mencuci kaki, gitu. Di akhir mandi junub itu beliau mencuci kaki. Tapi ya, ini dipahami oleh para ulama bukan berarti ketika pas orang mandi junub nanti cuci kakinya di akhir, enggak begitu, ya kan? Jadi bukan begitu. Tapi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempatnya itu becek, gitu ya. Tempatnya itu becek, sehingga beliau pindah tempat, lalu kemudian cuci kaki, gitu. Sehingga apa namanya, untuk untuk itu sunnah. Karena dalam hadis dikatakan tawadu Rasulullah kaudu isolah, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya, beliau mandi junub, wudhunya seperti wudhu saat mau sholat. Nah, kalau wudhu seperti saat mau sholat berarti apa? Kakinya udah dibasuh dong, gitu. Jadi bukan wudhunya nggak usah sempurna,
nanti dibasuhnya di kakinya nanti aja ntar di belakang. Enggak begitu. Ya. Jadi jangan salah dalam memahami hadis. Atau apakah ada sunnah untuk mencuci kaki di akhir mandi junub? Ya, enggak juga. Ya. Karena tadi kondisi apa? eh, kondisi becek tadi, kondisi yang becek tadi. Bukan bukan berarti apa? Bukan berarti apa? Itu ada sunnah tersendiri. Ya, oke. Baik, barakallahu. Kemudian kemudian di dalam hadis yang sahih juga, saya terlupakan apakah Maimunah ya ataukah Ummu Salamah, saya terlupakan. Tapi hadis ini sahih riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah mandi junub, beliau dibawakan handuk. Beliau dibawakan handuk. Kemudian setelah itu Rasulullah nolak. Ya. Kemudian Rasulullah apa? Nolak. Jadi dibawakan handuk, beliau nolak. Jadi nggak handukan, gitu. Nggak handukan. Apakah berarti ada sunnahnya seseorang itu kalau habis mandi junub nggak handukan? Ya, maka jawabannya enggak begitu. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW itu apa namanya saat itu hanya mengkibas-kibaskan saja. Jadi habis mandi gini, mungkin begini, jadi nggak handukan. Justru dipahami sebaliknya. Ya, jadi dipahami sebaliknya. Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam apabila habis mandi justru kebiasaannya dibawakan handuk. Biar apa? Kebiasaan Rasulullah itu justru kok habis mandi handukan. Kenapa? Karena ketika itu istrinya secara spontan langsung ngambilkan handuk, gitu. Jadi itu saya pahami ketika pas saya membaca kitab fikih sunnah, ya. Jadi fikih sunnah saya sabit di situ disebutkan bahwasanya apakah habis apakah habis wudhu, apakah boleh menghanduki, ya, apakah handukan boleh setelah wudhu? Maka beliau menjawab dengan hadis itu, hadis yang kita sebutkan tadi. Justru dipahaminya apa? Kebiasaan Nabi SAW itu handukan kalau habis itu. Tapi waktu itu pas beliau nggak mau, itu menunjukkan bahwasanya kadang handukan boleh, nggak handukan juga nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi handukan nggak apa-apa, nggak handukan juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya ini adalah masalah yang luas, perkara yang luas. Jadi ketika Mas mau handukan boleh, nggak handukan boleh. Jadi seperti itu ya, barakallahu. Nah, intinya seperti itu. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa mandi junub itu mengguyur seluruh tubuh, ya, mengguyur seluruh tubuh dari ujung sampai ujung. Tata caranya sudah kita jelaskan panjang lebar. Apakah harus juga berkumur-kumur? Jadi kumur-kumur terus apa? Eh, Masukkan ke hidung, ya kan gitu. Kemudian masukkan ke telinga sekalian. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban seperti itu. Ya, tidak ada kewajiban seperti itu. Intinya adalah ya boleh-boleh apa misalkan kalau seseorang itu berkumur-kumur ataupun istinsyak masukkan air ke hidung, ya tadi aja ketika pas dia eh wudhu tadi, ya kan? Bismillah, cuci tangan, cuci kemaluan, wudhu, ya kan? Nah, pas wudhu itu aja. Ya. Tapi bukan berarti adalah satu kewajiban harus seperti itu. Misalkan dia mengerjakan sifatul ijza tadi, model yang kedua atau tata cara kedua sifatul ijza. Biru 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 biru, pokoknya niat, ya, niat dengan apa? Niat mandi junub langsung biru 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 selesai, kan tanpa kumur kumur, ya enggak? Tanpa kumur, tanpa istinsak, sah. Ya itu sah, tidak mengapa.
Ya, barakallahu. Cuman sesuatu yang perlu diperhatikan adalah permukaan kepala gitu, permukaan kepala yang ditutupi sama rambut. Apalagi rambutnya yang panjang-panjang, oke? Udah panjang-panjang, tebel-tebel, ya. Mungkin pakai minyak juga, ya, biar keren, oke? Kayak Korea, misalkan. Jadi, misalkan kok rambutnya pendek, oke kayak saya misalnya. Gampang, ah? Hah? Gampang, gitu. Jadi langsung aja, gampang. Oke, kok rambut panjang? Gimana? Jadi, pakai itu perlu disela-sela, gitu. Gitu ya. Berhubung karena sampai permukaan ini. Kalau permukaan itu tidak kena, nah, itu hati-hati, ya. Itu hati-hati. Dan juga perempuan yang pakai kutek. Ini dia. Perempuan pakai kutek dan kuteknya itu bukan kutek alami, ya. Kutek-kutek yang kayak cat itu, ya. Wah, itu ini bahaya ini. Jadi ketika pas pakai kutek begitu, terus ketika mandi junub nggak sah, ya. Sama wudhu juga tidak sah. Jadi maka hendaknya hati-hati. Hendaknya apa? Hati-hati. Makanya kan kita perempuan nggak tahu kan kapan mandi junubnya, ya kan? Tiba-tiba mandi junub atau tiba-tiba apa namanya selesai haid. Sedangkan pakai kutek yang seperti itu, yang seperti cat itu. Makanya hati-hati, jangan pakai itu deh. Ya, sebisa mungkin jangan pakai itu. Nah, kalau pakainya misalnya pakai apa namanya henna, ya pakai henna, daun apa daun pacar, henna itu boleh nggak boleh? Karena itu meresap, ya karena itu meresap. Jadi henna yang alami, ya, ketika masuk begini itu apa namanya meresap. Tapi biasanya kalau yang saya pahami kayaknya nggak merah banget itu enggak. Jadi ya ada lah, ada warnanya itu ada. Jadi malah merah agak coklat-coklatan gitu sebenarnya. Sama seperti yang mungkin coba lihat ke akhwat-akhwat yang mereka nikah. Pas nikah seringkali apa namanya dikasih henna tangannya itu. Kayak batik gitu. Apa sih? Bunga-bunga tapi bunga-bunga kayak batik gitu ya. Apa ya disebutnya? Pengantin-pengantin itu. Kan pakai henna ya. Itu begitu bagaimana? Itu termasuk yang hukumnya boleh meresap, ya, meresap dan itu apa namanya tidak menghalangi wudhu, nggak masalah, ya. Maka itu akhwat tolong diperhatikan jangan sampai pakai kutek dan kuteknya itu kutek yang seperti cat, tapi yang kena saja. Itu. Kemudian apa namanya? Kemudian oh iya sedikit saya kasih faedah. Tadi yang henna tadi, henna. Henna tadi kan meresap kayak meresap gitu ya. Itu sama persis kayak tinta juga ya. Orang kena tinta itu termasuk yang tidak apa eh, tidak mengapa, bukan menghalangi air wudhu. Kecuali kok cat, ya. Cat, kok cat itu menghalangi. Ya. Jadi kalau cat itu sama seperti yang apa kutek dari kutek cat. Ya, jadi seperti itu. Oke, barakallahu. Jadi seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau perempuan pakai apa itu namanya? Perempuan yang sekarang ini pakai yang di mata itu. Softline, softline. Ya, pakai softline terus mandi junub, ya bergaul terhalangi itu ya berarti matanya terhalangi dan pakai softline sendiri boleh apa enggak
Tergantung ya. Kalau memang softline-nya itu menjadikan dia bukan jati diri kaumnya, maksudnya jati diri kaumnya. Kan kita ini kan kaum Jawa ya. Rata-rata kita orang Jawa. Ya ada nih Ustadz Imam Ahmad orang Riau. Tapi kita orang Indonesia itu rata-rata ya memang matanya hitam. Ada nggak orang mata biru gitu? Nggak ada mata biru. Ya kan gitu. Mata biru orang barat ya kan. Terus tiba-tiba pakai softland, terus jadi mata kayak biru gitu. Itu nipu namanya, khidar. Pakai softland yang seperti itu yang bikin warnanya mata biru gitu, hukumnya nggak boleh. Ya, hukumnya nggak boleh. Sama seperti memakai sepatu hak tinggi. Perempuan memakai sepatu hak tinggi. Sehingga kayak lebih tinggi gitu. Itu hukum juga nggak boleh. Ya, sebenarnya hukumnya nggak boleh. Karena itu termasuk apa? Menipu. Iya, barakallahu. Tapi kalau misalnya softline digunakan itu tidak mempengaruhi biru atau hitam, ya masih menunjukkan sama hitam juga gitu. Cuman sebagai ganti lensa kacamata, maka hukumnya insya Allah boleh. Itu karena sebagai alat bantu. Seperti itu ya, baik berkata itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan saat apa? Saat seseorang itu mandi mandi junub. Gitu. Ya. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan mandi junub juga adalah di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya dikatakan bahwa jika seseorang itu mandi junub, maka sudah cukup mandi junubnya itu sebagai eh, sudah mewakili mandi untuk sholat Jumat, ya, mandi untuk sholat Jumat. Maka misalnya eh, sebelum sholat Jumat mandi junub karena dia merasa junub, ya, iya, misalkan gitu, dan karena mimpi basah atau mungkin hubungan suami istri misalnya sebelum Jumat. Terus habis begitu dia mandi untuk sholat Jumat. Ya. Maaf, mandi untuk sholat Jumat, mandi junub. Maka siapa yang sudah mandi junub, maka dia tidak perlu mandi lagi untuk sholat Jumat. Nah itu ya, seperti itu. Dia tidak perlu lagi mandi untuk sholat Jumat. Karena di dalam hadis yang sahih begitu. Ya, apa namanya mandi junubnya sudah mencukupi untuk mandi sholat Jumat. Oke, berikut. Itu kalau mandi junub, ya, mandi junub sudah cukup sebagai mandi Jumat. Oke, karena itu wajib maka yang sunnah pun ikut. Bagaimana jika misalnya seseorang mau berangkat sekolah, berangkat kerja, Oh, malam, terus mandi, ya kan gitu. Terus mandi. Apakah mandinya sebelum berangkat kerja atau sebelum berangkat sekolah itu sudah cukup? Nanti ketika pas sholat Jumat nggak perlu mandi lagi. Apakah begitu? Maka jawabannya adalah jika tadi sebelum berangkat kerja atau berangkat sekolah, mandinya itu dia niatkan untuk sekalian mandi untuk sholat Jumat nanti, maka sah. Jadi mandi untuk sholat Jumat itu dimulai dari terbitnya fajar. Ya, mulai dari terbitnya apa? Fajar. Jadi misalnya malam Jumat, malam Jumat seorang suami, seorang suami mandi apa junub misalkan malam Jumat, ya. Terus subuh bangun, sudah adzan subuh, berarti sudah terbit fajar, ya kan? Dia mau sholat subuh, kan harus mandi wajib dulu kan? Dia niatkan mandi wajib ini sekaligus nanti untuk sholat Jumat, maka hukumnya sah. Nanti sebelum sholat Jumat nggak perlu mandi lagi. Paham sampai sini? Ya. Tapi, tapi misalnya, jika seseorang dia berangkat kerja, dia berangkat sekolah, mau kuliah, dia mandi, ya mandinya niatnya cuma untuk niat kerja, niat sekolah, gitu, niat kuliah, tidak ada niatan untuk nanti mandi
mandi sholat Jumat, maka berarti mandinya dia, mandinya saat berangkat sekolah dan berangkat kerja atau berangkat kuliah, itu mandi biasa, tidak disebut mandi ibadah, maka nanti sebelum sholat Jumat harus mandi lagi. Paham nggak sini? Jadi perbedaannya apa? Karena itu beda niat, ya, beda niat itu bisa menjadi beda apa? Ya, beda hukum, gitu. Beda niat menjadikan apa? Beda hukum. Jadi siapapun yang pada hari Jumat, misalnya mau kuliah, mau sekolah, mau kerja, mau ngajar, mau apa, ketika pas mandi sekalian aja mandinya itu diniatkan mandi mandi itu sholat Jumat. Supaya apa? Supaya nanti pas mau sholat Jumat nggak perlu mandi lagi. Nggak. Terus kapan lagi disunahkan mandi? Ya nanti disunahkan mandi saat eh, apa namanya sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu disunahkan apa? Sunahkan mandi. Adapun selain itu nggak ada apa namanya mandi satu hari itu berapa kali? Apakah 2 kali atau sekali? Nggak ada sunahnya, nggak ada. Boleh hukumnya. Karena mandi setiap hari itu setiap pagi dan petang ini mandi untuk kalau gusuludin nadhafah ya. Untuk bersih-bersih aja, buat tabrid untuk mendinginkan badan saja gitu. Jadi yang seperti ini maka hukumnya mubah ya. Maka apa namanya perlu diperhatikan. Oke, barakallahu saya kira itu ya terkait dengan mandi ya, terkait dengan mandi apa namanya mandi wajib atau mandi sunnah. Ya. Baik, jika masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan. Barakallahu. Ya, mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang belum jelas, silahkan. Pertanyaan di luar materi boleh. Ini tumben banget nih nggak ada yang tanya. Hmm? Oh ada. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kadang darah haid berhentinya nggak pasti. Untuk mengetahui pastinya agar bisa sholat bagaimana? Dan kedua, hukum pasang gigi palsu. Oke. Baik. Terkait dengan ya ini ya, terkait dengan darah haid berhentinya nggak pasti. Untuk mengetahui pastinya bagaimana? Jadi ini terbagi jadi dua, ya. Ini mohon diperhatikan. Yang akhwat mohon diperhatikan. Jadi apabila ya